bersama saya Chandra Cabut masih membahas seputar Monster Legends Indonesia. Hari ini kita akan mereview kembali monster yang eranya adalah Blossom ya. Dimana era Blossom ini sudah sangat-sangat lama sekali, dimana 2 tahun sudah lebih ya. Tapi ini baru saya heads, ini untuk namanya adalah Muk. Untuk efeknya ini bagus kalau menurut saya. Untuk efek desain ya kurang lebihnya seperti itu. Kita coba levelin up dulu. Kita nanti uji coba di Dengon saja ya mungkin ya. Untuk desainnya sih saya suka ya, bagus. Itu kayak batu-batuan gitu, tapi menyerupai manusia dan kepalanya itu di dada, kan di tempatnya, nggak sesuai tempatnya. Itu bagus ya, bagus kalau dari bentuknya. Untuk skill-skillnya yang tak pakai kurang lebihnya ya seperti ini saja sih. Nah, untuk kalian yang bingung dia itu spesialisnya apa, dia itu adalah monster spesialis, yaitu support bertipe controller yang punya elemen kegelapan dan juga elemen air. Jadi kalau kalian bertemu monster musuh yang berelemen lemah atau lebih kuat dari elemen air dan kegelapan, tidak saya sarankan menggunakan muk. Contohnya ada monster musuh, attacker musuh ya. Attacker musuh yang punya elemen cahaya dan juga elemen petir. Itu tidak saya sarankan menggunakan muk nanti, karena muk sekali pukul bisa langsung mati ya. Kasihan muknya ya. Itu. Nah, dia spesialisnya adalah dia bisa memberikan efek freeze dan juga efek possession ke musuh. Jadi ini menurut saya ya bagus karena dia memang support bertipe controller ya. Jadi ya bagus-bagus saja kalau menurut saya. Ini dia bisa memberikan efek possession untuk semua musuh dan bisa memberikan efek freeze untuk semua musuh ya. Jadi dia memang difokuskan untuk memberikan efek kontrol ya. Jadi ini kalau kalian muk ini kalian pakai di Cavern of Assassin's Creed ini masih sangat-sangat saya sarankan ya. Kalau kalian belum punya si Nereidan Dedan ataupun Mother Talika ataupun si siapa ya, Shadowina, ini dipakai sementara boleh ya, jadi supportnya di era Blossom. Ini bagus juga si Muk. Kalau untuk combo-combo relik sama rune kita bahas nanti ya. Kita bahas skill 1 sampai 4 ini nanti di denguan sekalian ya, diuji coba. Untuk efek-efeknya ini bagus sekali menurut saya. Efeknya full control ya, full ngekontrol jalannya pertandingan. Kalau kalian pakai ini tak sarankan menggunakan manual, bukan auto ya, karena memang skillnya efek kontrol ya. Nah, skill ke berapa nih, ultimate ya ataupun special skill, dia memberikan kerusakan very heavy, itu urutan 3,5 ya, bisa dibilang sedang mendekati ke besar kerusakannya, berelemen spesial. Kalian ingat elemen spesial ya, seperti ini, itu nggak punya weakness dan nggak punya strongest, jadi kerusakannya ya segitu saja. Berelemen spesial untuk semua musuh. Setelah itu semua musuhnya diberikan efek penghilang positif. Jadi kalau musuhnya punya efek positif seperti evasion, space time, double damage, damage proteksi, ataupun efek seperti antisipasi, tapi yang efek positif yang warna hijau di bawah bar stamina musuh, itu efek positif semuanya ya. Jadi semua efek positif yang dimiliki oleh semua musuh itu dihilangkan. Setelah dihilangkan, dia memberikan efek kontrol berupa Mega Freeze untuk semua musuh dan juga efek tortur berupa bleeding untuk semua musuh. Jadi ini bagus sekali menurut saya. Dia bisa memberikan kerusakan, bisa menghilangkan efek positif, bisa memberikan efek kontrol dan juga efek tortur. Lengkap ya, lengkap. Nah, di mana Mega Freeze ini semua musuh akan dibekukan selama 2 giliran, yang artinya semua monster musuh akan kalah dalam 2 giliran. Dia tidak ambil giliran sama sekali dalam 2 giliran. Jadi ini Mega Freeze bagus sekali. Di waktu itu musuh nggak ambil giliran selama 2 kali, semua monster musuh, kalian bisa mukulin musuhnya sepuasnya, secepat mungkin bisa memenangkan pertandingan. Nah itu ya Mega Freeze bagus. Nah untuk yang bleeding ini, dia memberikan kerusakan 10% berelemen fisikal sama elemen spesial seperti ini, itu hampir sama, diingat ya, hampir sama, hanya beda tanda doang ya, beda bentuk doang. Untuk kerusakannya tetap sama ya. Nah, dia memberikan kerusakan 10% berelemen fisikal untuk semua musuh selama 3 giliran setiap giliran, dan juga memiliki pasif, yaitu
musuhnya yang terkena bleeding kalau memberikan kerusakan ke rekan tim kita itu kekurangannya dikurangin 20%. Contoh, monster musuh yang terkena bleeding memberikan kerusakan 100M ke semua rekan tim kita, maka semua rekan tim kita itu hanya terkena kerusakan 80M. Ya, yang 20M hilang, 20%-nya dikurangi. Jadi bleeding fungsinya seperti itu ya. Padahal saya baru bangun tapi masih ngantuk juga. Untuk trade-nya level 100 dia sudah punya kebal dari freeze, dimana kebal dari freeze ini akan kebal dari efek kontrol berupa freeze dan juga mega freeze. Kalau diberikan efek kontrol lain seperti stun, seperti mega stun, possession, corruption, baby reservasi, VR dan juga versi meganya itu juga tetap masuk ya. Jadi dia hanya kebal dari freeze ya. Itu untuk level 100. Untuk level 110 dia punya resurreksi block, dimana resurrection block itu kalau ada monster musuh yang bisa hidup kembali, monster musuh ya, bukan monster rekan tim kita. Kalau monster rekan tim kita tetap aja bisa ya. Jadi kalau ada monster musuh yang bisa hidup kembali itu tidak dibolehkan, ataupun punya skill yang bisa menghidupkan kembali sebuah rekan tim itu tidak dibolehkan. Ini bagus menurut saya, bagus ya. Nah, skill ketiga ataupun trait ketiga ya, bukan skill ya, trait ketiga, dia memiliki SC area nightmare. Nightmare itu fungsinya memberikan kerusakan 10% berelemen kegelapan setiap giliran selama 4 giliran dan juga menghilangkan 10% stamina. Kalau monster musuh lemah terhadap elemen kegelapan, contohnya monster musuh berelemen tanah, jadi kerusakannya nightmare itu bukan cuma 10%, melainkan naik menjadi 25%. Itu adalah kerusakan nightmare ya, bagus. Nah, ini ST area nightmare ini bisa aktif kalau si Muk ini mendapatkan giliran yang pertama. Jadi Muk mendapatkan giliran pertama, dia langsung menyebarkan semua efek nightmare ke semua musuh. Jadi setiap monster musuh itu diberikan efek nightmare ya, bagus. Nightmare itu bisa mengurangi stamina musuh ya, sekitar 10%. Jadi ini memang termasuk support ya, tortur support yaitu nightmare, bagus. Kalau untuk relic tak sarankan menggunakan Muk staff ini, yang paling bagus untuk si siapa tadi namanya? Siapa bang tadi namanya? Lupanya saya. Muk ya, si Muk staff ini. Kalau stamina rekan tim kita, stamina rekan tim kita itu staminanya salah satu rekan tim kita staminanya ada yang di bawah 50%, langsung diberikan stamina, bukan untuk satu doang, untuk semua rekan tim. Pokoknya cara ngaktifinnya salah satu rekan tim ya, salah satu rekan tim staminanya ada yang di bawah 50%, langsung diberikan stamina tambahan untuk semua rekan tim. Itu bisa dipakai 3 kali ya, staminanya sebesar 54 itu kalau level 1. Kalau dinaikkan levelnya ya menjadi banyak lagi. Contohnya seperti yang ini punya saya level 35 itu memberikan stamina sebesar 286 level 35 ya. Belum level 4, level 45 itu belum ya. Itu bagus sekali menurut saya, sangat-sangat jos ya. Nah, si Muk staff ini sendiri itu juga bisa memberikan efek tortur tambahan berupa nightmare. Jadi kalau si siapa ini Muk, si Muk ya, si Muk. Nah, ini kan punya SC area nightmare. Semisal semua musuh sudah diberikan efek nightmare tapi sudah dibersihin, semisal musuhnya punya efek support yang bisa menghilangkan efek negatif ya, itu kalian bisa berikan efek nightmare lagi lewat relik ya. Jadi lewat relik si Muk staff. Kalau dia memberikan kerusakan ke musuh, cara ngaktifinya ya, semisal dia memberikan kerusakan ke musuh, entah ke salah satu musuh atau ke semua musuh, itu langsung diberikan efek nightmare untuk semua musuh. Bisa dipakai 2 kali. Ini yang menurut saya bagus sekali ya. Jadi yang pertama yang paling bagus itu Muk staff, yang kedua adalah Torvak emas, dimana Torvak emas ini juga mengisi stamina juga. Hanya saja bedanya untuk satu rekan tim. Kalau Muk staff itu untuk semua rekan tim ya, itu bedanya. Ini untuk single, yang tadi untuk multiple, untuk pengisian staminanya. Cara mengaktifkannya sama, salah satu rekan tim staminanya di bawah 50% itu udah otomatis aktif ya. Itu bagusnya si Torvak emas dan juga Muk staff ya. Itu combo yang sangat bagus menurut saya. Support punya dua relik itu jadi satu, itu sudah sangat worth it menurut saya. Nah, ini juga bisa memberikan efek tortur tambahan berupa curse. Nah, maksudnya gimana?
udah dari reliknya ini bisa memberikan efek tortur semuanya, bisa memberikan efek penyembuhan stamina juga atau pengisian stamina. Jadi semisal muk ini memberikan kerusakan dengan skill yang ke berapa ya, ketiga ataupun ke pokoknya ketiga ya, tak sarankan pakai ketiga. Dia akan memberikan kerusakan untuk semua musuh. Jika semua musuh setelah diberikan kerusakan oleh muk itu darahnya di atas 50%, nah itu udah pasti di atas 50% ya. Kenapa? Karena si muk ini kan kerusakannya kecil karena dia memang support ya. Runnya itu nggak ada penambahan kekuatan, tapi penambahan kecepatan saja. Ya. Setelah dia memberikan kerusakan ke semua musuh, dan jika darah semua musuhnya di atas 50% semuanya, itu diberikan efek tortur tambahan berupa curse ya, curse ya, itu dari relik yang namanya bukan muk sih, Torvakmas ya. Jadi nanti kalau dia memberikan kerusakan dengan skill ketiga ini, nanti ada possession, nightmare, dan juga curse, 3 biji efek negatif ya. Itu bagus sekali menurut saya, paling jos yaitu kombonya ya. Kalau kalian pakai itu sangat-sangat tak sarankan ya. Jadi relik yang pertama namanya Muk Staff dan juga Torvakmas, itu yang paling bagus. Dan kalian ingat, yang paling tak sarankan reliknya ini bisa di craft. Jadi bisa semua pemain Mobile Legends itu bisa punya. Enggak khusus berbayar, bukan ya. Jadi pemain gratisan pun bisa. Nah, untuk runnya ini paling tak sarankan menggunakan penambahan kecepatan seperti ini, 3 biji. 3 biji. Semuanya warna kuning ya, levelnya 7-8 itu udah cukup karena untuk era Blossom saja ya. Si muk sendiri ini kalau kalian mutate ya, kalau kalian pakai jangka panjang di Cavern of Assassin setiap hari ya, nah ini paling tak sarankan dimutate dengan penambahan darah seperti ini. Biar apa sih bang? Biar darahnya itu makin tebal. Semuanya dimutate dengan penambahan darah ya. Itu darahnya nanti dia akan makin tebal ya, itu yang paling bagus. Kita uji coba saja di resource sini ya. Jadi untuk penambahan runnya itu semuanya warna kuning, dimutate warna hijau semuanya. Nah kalau untuk reliknya, nah tadi namanya adalah Torvakmas dan juga Muk Staff, itu yang paling tak sarankan. Tadi namanya siapa? Namanya siapa tadi? Kok lupa saya, ngeblank jadinya. Namanya adalah Muk, elemennya air dan juga elemen kegelapan ya. Kita lari ke sini resource, kita uji coba skill-skillnya, efek-efeknya itu jos apa tidak ya. Harusnya masih jos sekali, jos. Lari TM, aduh kepentet bang. Terus ini air mana, bentuknya bagus ya, saya lumayan suka untuk si muk ini. Kalau dia kena kerusakan atau dipukul oleh musuh, ini ada efeknya sendiri nanti, kayak warna hitam gitu, yang warna birunya berubahnya. Nah, si muk sendiri ini skill yang pertama, dia memberikan kerusakan Heavy. Heavy itu sedang ya. Dia memberikan urutan kerusakan sedang atau ketiga, memberikan kerusakan sedang berelemen kegelapan untuk satu musuh. Setelah itu satu musuhnya diberikan efek Mega Possession dan juga Nightmare untuk satu musuh. Jadi musuhnya itu kalau terkena efek Mega Possession ya, itu nanti musuhnya yang terkena efek Mega Possession itu menyerang rekan timnya sendiri selama 2 giliran ya. Itu sama saja ngekontrol jalannya permainannya. Mega Possession itu musuhnya itu seperti kerasukan ya, makanya dia mukul rekan timnya sendiri. Nah itu selama 2 giliran ya, Mega Possession. Jadi Mega Possession itu atau Mega Corruption itu bisa membalikkan keadaan. Kenapa bang? Karena antar temannya sendiri itu dipukulin sendiri, dan kita bisa mukul musuh di waktu yang sama, itu bisa memberikan kerusakan tambahan juga ya. Jadi possession atau Mega Corruption ataupun ya pokoknya yang pusing-pusing gitu, itu membalikkan keadaannya besar ya. Walaupun di awal game kita itu hampir kalah, di tengah-tengah game kita bisa menang ya. Skill kedua, Behind the Shadows ya, ini di belakang dari kegelapan. Nah, iya tah, nggak tahu. Dia memberikan efek evasion untuk dirinya sendiri dan efek regenerasi untuk dirinya sendiri. Setelah itu dia memberikan efek penyembuhan stamina sebesar 50%. Ini untuk diri sendirinya semuanya ya. Untuk skill 2 ini untuk dirinya sendiri semuanya. Jadi dia memiliki efek evasion, itu akan kebal dari apapun selama 1 giliran.
Terus dia memberikan efek regenerasi yang berfungsi menyembuhkan darahnya dia sendiri sebesar 20% setiap giliran selama 3 giliran ya. Kalau evasion ini untuk 1 giliran doang. Dan menyembuhkan staminanya si siapa ini namanya? Si Muk sebesar 50%. Ini kan 180 dibagi 2 totalnya 90. Jadi dia bisa menyembuhkan staminanya diri sendiri sebesar 90 stamina ya itu. Jadi nanti kalau stamina udah di hampir merepet dari 42, pakailah skill ini ya. Bisa memberikan efek regenerasi, bisa memberikan efek evasion, bisa memiliki stamina juga ya. Skill ketiga, dia memberikan kerusakan moderate, itu bisa dibilang urutan kedua ya. Berelemen kegelapan untuk semua musuh. Setelah itu semua musuhnya diberikan efek kontrol berupa possession dan juga nightmare. Jadi untuk ini ya, nightmare itu sama dengan yang terakhir tadi. Nah, kalau untuk possession ini kan untuk semua musuh ya, semua musuh. Ya, semua musuh. Itu nanti semua musuhnya akan saling mukul rekan timnya sendiri. Di waktu itu kalian juga bisa mukulin musuhnya. Jadi bagus sekali. Possession memang bisa membalikkan keadaan. Ini adalah efek kontrol terbaik ya, terbaik. Paling tak sarankan itu. Nah, kalau untuk skill keempat yang memberikan kerusakan heavy itu bisa dibilang sedang, berelemen air untuk satu musuh. Setelah itu musuhnya akan diberikan efek freeze. Dan setelah itu untuk semua musuh. Kenapa sih Bang kok diberikan efek freeze ke satu musuh dulu, setelah itu untuk semua musuh? Itu semisal musuhnya punya trait seperti dot ke area, itu kalau dikasih skill freeze untuk semua musuh kan nggak bisa ya, nggak bisa masuk karena memang dia nyetak 2 kali. Jadi dibuat seperti ini, diberikan efek freeze untuk satu musuh, setelah itu semua musuh ya. Jadi ini bisa dibilang penghancur dot ke area juga, trait dot ke area ya. Jadi nanti kalau ada monster musuh yang punya trait dot ke area, kalian pakailah skill keempat ini ke musuhnya biar terkena efek kontrol. Itu yang paling bagus menurut saya ya. Nah, kurang lebihnya seperti ini saja untuk reviewnya, untuk animasinya seperti ini ya. Jadi terima kasih yang sudah subscribe, terima kasih sekali yang dan juga yang sudah like, comment dan juga share ya. Kurang lebihnya seperti ini, saya cepatkan saja. Saya pamit undur diri, Chandra Cadibut, Monster Legends Indonesia ya.